Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, salam sehat dari keluarga Mas Agus. Salam dari Kudus. Mohon maaf, mungkin beberapa hari ini Mas Agus tidak bikin konten teman-teman. Karena seminggu kemarin itu keluarga kita ini kena atau terpapar virus corona teman-teman. Tepatnya Omikron. Nah, cuma ini sedikit edukasi untuk teman-teman juga. Misalkan ada yang kena atau terpapar Omikron, nggak usah panik teman-teman. Karena kebetulan kita juga kena, kita ikuti prosedur, minum obat, istirahat yang cukup. Dan ini hari ke-7 keluarga kita isolasi di rumah. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, dan ini kondisinya udah hampir mendekati normal kalau saya bilang. Nah, kebetulan kalau keluarga kita yang kena ini di Alba sama Kak Abel. Nah, ini nanti kita tanya-tanya Kak Abel, keluhannya mulai dari awal itu seperti apa, terus penanganannya seperti apa, terus ini sudah hari keberapa dia ini isolasi, dan kondisinya sekarang seperti apa. Jadi gitu. Jadi memang kebetulan di Kudus ini kondisinya ini memang lumayan banyak yang terpapar teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, karena kebetulan kalau yang Omikron ini tidak seperti yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ini memang benar-benar efeknya itu agak berat. Kalau yang ini alhamdulillah seperti batuk pilek biasa gitu. Nah, cuma ada gejala-gejala tambahan seperti ini, sakit kepala, terus persendian yang sakit seperti itu. Oke, konten kali ini kita tanya-tanya ke Abel ya, mengenai kondisinya dia pasca terpapar virus. Oke, ikutin terus ya. Nah ini teman-teman, ini ada Kak Abel sama di Alba. Nah, ini di Alba sama Kak Abel ini sempat terpapar Omikron tempo hari, teman-teman. Yang pertama kena ini di Alba. Nah, tapi lihat, teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya dia jos, dia sehat. Nah, kebetulan di Kudus sekolah ini sebagian masih daring, teman-teman. Jadi ini sekolah sebetulnya. Nah, sekolah tapi dia sambil belajar gitu. Kalau ini buka YouTube sambil, dia kalau belajar itu sambil dengerin musik. Nah, ini saya sambil dengerin musik. Nah, terus ini Kak Abel yang kena setelah di Alba. Karena di Alba baru belajar, mungkin saya tanya-tanyanya dikit aja karena ganggu belajarnya dia. Ini lebih ke Kak Abel aja ya. Kebetulan kalau Kak Abel ini mirip-mirip gejalanya dengan di Alba. Mungkin Kak Abel bisa cerita awal mulainya awalnya gimana, kekenanya rasanya di badan seperti apa Kak? Cerita. Awalnya kan itu waktu adik kena aku agak keras dikit gak apa-apa Kak? Awal adik kena kan aku nggak ngerasain apa-apa tuh. Nah, terus dari berikutnya siang-siang waktu KRS buat kuliah semester ini kan udah selesai. Terus habis itu tiba-tiba tenggorokan kok sakit gitu. Tenggorokannya sakit atau gatel? Sakit panas gitu, nggak gatel, cuma sakit panas gitu. Oke. Terus aku lari bilang ibu mau minum obat buat tenggorokan. Nah, obatnya itu metil. Oke. Metil. Nah, udah habis itu kan tidur siang. Nah, waktu tidur siang itu tiba-tiba di tenggorokan kayak ada lendir yang nyangkut set gitu. Jadi kayak gitu rasanya. Habis itu kan bangun. Setelah bangun, kakiku kok nyeri banget. Kaki gimana ya? Kaki. Dari sini sampean sini, teman-teman, sampai paha itu rasanya kenceng banget. Terus di sini ya. Kenceng itu pegel, sakit atau gimana Kak? Kayak kalau habis olahraga tapi
langsung ditekuk gitu. Oh, oke. Kayak peredaran darahnya nggak lancar gitu. Oke. Dua-duanya kakinya. Oke. Terus habis itu ini leher ini kayak dicekik gini, kenceng banget gitu. Terus sini pusingnya muter-muter sini teman-teman. Satu sisi, dua sisi. Dua. Ini kanan kiri ini. Oke. Kakinya Oke. Termuter. Terus habis itu diperiksain bapak kan. Nah, Sore ya itu Nah, periksanya. sore diperiksain bapak, terus swab juga ternyata positif. Nah, pas di dokter itu kan nunggunya lama banget, rame banget. Rame Bel ya. Nah, Rame. anak-anak, iya Mbak. Rame banget teman-teman. Waktu itu biasanya kalau ke dokter itu paling hanya beberapa pasien nih Bel ya. Kemarin itu sampai 50 lebih. 50 lebih ya. Nah, untungnya kita dapat nomor-nomor awal ya. Nomor 35. Nah, iya tapi termasuk Nah, awal itu. Iya kan kita terus nunggu sebentar terus masuk kan. Terus waktu nunggu kan lama banget, berdiri kakiku semakin apa? Kenceng sama leher. Ya udah. Tunggu sampai rumah minum obat. Tapi benar, saya potong dulu. Waktu di sana itu dokternya cerita apa? Nggak usah takut gitu kan? Nah, nggak usah takut, itu soalnya kayak tipes gitu. Kayak Tipes terus campur batuk, flu pilek gitu. Cuma harus apa? Harus isolasi di rumah harus paling nggak isolasi. 10 hari. Obat habis kontrol gitu kan. Nah, terus itu apa namanya? Dokternya cerita gimana? Itu banyak pasien yang kena. Iya, banyak pasien, terutama anak-anak teman-teman. Oke, terus Habis itu kasih obat. kasih obat sampai rumah langsung makan. Nah, nafsu makan masih oke. Makan terus Makan masih normal teman-teman Normal. dia. soalnya nggak ada apa? Kehilangan ini. Selera makan. Selera makan terus apa? Indera pengecap Ya. itu normal semua. Bedanya di sini teman-teman. Kalau yang delta dulu itu kan rata-rata kan kehilangan indera penciuman, indera perasa kan. Kalau yang ini nggak ada kehilangan sama sekali. Masih normal semua. Cuma yang di keluhan utamanya pusing sama tenggorokan sama ini persendian sakit semua. Kelelahan gitu Bel ya. Oke, terus setelah Habis itu makan minum obat. Terus habis itu kan tidur. Nah, waktu tidur itu malah itu panas. Oke. Sampai berapa ya? 38 kayaknya. Sampai 38 itu tidur nggak bisa nyenyak teman-teman. Terus tambah ini kaki makin sakitan makin malam. Terus habis itu ya udah dipaksa tidur sampai pagi itu. Sampai pagi itu rasanya kayak gimana ya? Mata kayak sulit buka gitu karena saking kayak panasnya gitu. Oke. Terus ya udah pagi itu langsung nggak mandi, cuma sibin gitu. Cuci muka. Cuci muka. Cuma dibersihin aja. Terus apa namanya? Habis itu kan makan, minum obat, buat tidur lagi. Nah, siang itu langsung normal teman-teman. Langsung pusingnya berkurang, terus Masih ada pusing tapi berkurang. Oke. linunya terutama langsung hilang. Pegel-pegelnya itu sendinya. Oke. Nah, terus ini kondisi Kak Abel sih kalau saya lihat udah Ya ini udah kayak normal biasa. seperti normal, cuma di rumah dia tetap masih prokes karena takutnya masih mengandung virus terus anggota keluarga yang lain terpapar gitu. Jadi teman-teman kalau mungkin ada anggota keluarga atau teman itu yang kena atau terpapar virus corona, nggak usah panik teman-teman, biasa aja, cuma terapkan prokes, terus kemudian minum obat, istirahat yang cukup, insya Allah cepat sembuh teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, waduh ini saya harus di rumah sakit, ini terus harus diginiin, nggak usah terlalu berlebihan ketakutannya. Nah ini Bilangnya nggak ada batuknya. Nah, memang nggak ada batuknya, cuma tenggorokannya aja kayak panas, kayak radang gitu Bel ya. Ya paling 2 hari. Nah, ini berarti Kak Abel udah isolasi yang keberapa, hari keberapa? 7. Nah, ini hari ke-7, kalau saya bilang sebetulnya kondisinya udah normal banget teman-teman. Cuma oleh dokter itu baru boleh keluar rumah setelah berapa hari Bel? 10 hari. Nah, kalau di Alba sih sebetulnya udah lewat 10 hari. Nah, cuma sekolahnya masih daring, jadinya ya ini. Jadinya masih di rumah gitu. Nah, cuma Kak Abel masih ini. Oke, teman-teman, yaitu
tipnya Kak Abel atau apa namanya pesan-pesan Kak Abel untuk teman-teman. Kalau itu Gimana, juga, gimana? vaksin itu juga mempengaruhi teman-teman. Nah, Ya, oke, cerita vaksin juga Kak. temenku baru vaksin 1 kali kan teman-teman kena Omikron itu sampai suhunya 40 sampai dikompres itu. Iya, itu kemarin teman SMA, terus habis itu kan aku udah 2 kali tuh. Makanya cuma sakitnya ya sekitar 2 harian Pak. Oke. Nah, ada lagi yang satu temanku SMA juga itu udah vaksin booster 3 kali kan teman-teman, itu malah nggak kenapa-napa. Kena Omikron cuma dia kayak Batuk pilek biasa. batuk pilek biasa, nggak panas nggak apa, cuma dia paling ingusan gitu. Cuma- Oke. cuma kayak gitu. Berarti kan banyak orang yang mungkin salah persepsi ya Kak ya. Ya, Salah banyak orang persepsi. kan bilang udah divaksin masih kena. Nah, anggapannya itu vaksin adalah Oh. obat, padahal kan salah, ya kan Pak? Oke, setuju. Terus Ya, vaksin- kalau vaksin itu apa Kak? Menurut Kak Abel? ya vaksin itu kayak apa ya? Tindakan apa? Preventif apa Pak? Ya preventif. Preventif gitu, kayak meminimalisir kemungkinan terburuk gitu. Setuju. Nah, seandainya orangnya itu harus di rumah sakit karena udah divaksin gitu, ya gejalanya ringan gitu, nggak jadi ke rumah sakit gitu. Oke. Jadi itu teman-teman. Nah, Jadi itu mungkin penjelasannya Kak Abel seperti itu. Mungkin ini bisa dijadikan pelajaran juga untuk teman-teman semua. Jadi ini bukan mengada-ada, ini juga bukan cerita hoax, karena ini langsung dari anak Mas Agus sendiri, dari Kak Abel. Kak Abel kondisinya seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang belum vaksin, cepat-cepat vaksin teman-teman. Jadi kalau ada kasus seperti ini, mungkin kena gitu loh. Tapi nggak ini, istilahnya nggak apa Bel? ya nggak parah apa. Nggak parah. Nah akhirnya Paling ya kayak kalau vaksin kedua itu ya yang aku rasain ya kayak tipes gitu. iya, jadi kalau masyarakat Indonesia bisa vaksin semua, harapannya kan herd immunity-nya kan tercipta semua. Jadi misalkan kena pun udah kayak penyakit biasa. Nah ini kan teman-teman bisa lihat kan Omikron memang meluas di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Tapi angka kematiannya kecil Bel ya. Ini ada. Ada apa Kak? Ya itu yang di situs itu banyak yang kena cuma nah ini. Lihatin bisa nggak nih? Oke. Kelihatan. Kelihatan ini. Nah ini kalau dilihat kan yang kasus aktifnya ini banyak kan, yang sembuh banyak tapi yang meninggal nggak ada. Oke, teman-teman bisa lihat kan angka penularannya Ini. memang. Nah ini naiknya banyak, sembuhnya banyak, cuma yang meninggal cuma 2. Ini tanggal 16 Februari teman-teman. Oke, tapi 2 itu kalau kemarin saya lihat di berita itu dia komorbid Kak. Nah, Komorbid dan dia usia juga dan belum vaksin dua-duanya juga Kak. Oke, jadi vaksin itu mempengaruhi. Oke, makasih Kak untuk testimoninya. ini enggak nih. Sekarang di Alba tapi sedikit aja. Di Alba ganggu sebentar. Nah, gimana ini perasaannya? Badan udah masih pusing, batuk, Udah biasa. biasa. Siap sekolah lagi? Siap. Oke, sip. Kalau di Alba tadi keluhannya sama seperti Kak Alba enggak? Kak Abel enggak? Keluhannya ada pusingnya juga gitu. Sama. Oh, sama teman-teman. Sama persis. Nah, alhamdulillah Mas Agus sama Mbak Irma enggak kena, teman-teman. Masih sehat Mas Agus. Oke, Mbak Irma juga sehat. Ini masak-masak. Oke, teman-teman. Oke, karena tadi yang lebih banyaknya Kak Abel, sekarang Kak Abel penutupan. Oke, terima kasih yang menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng. Tetap Oke. jaga kesehatan, oke? Tetap apa Kak? Jaga kesehatan, cepat-cepat vaksin. Prokes. Nah, prokes juga pakai masker. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.